Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di rapat Panitia Farmasi Terapi Rumah Sakit Maju Selalu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ayu dan rekan saya ini adalah Resta. Kami berdua adalah apoteker penanggung jawab yang akan mempresentasikan terkait masalah resistensi dan keamanan obat anti kolesterol gemfibrozil dan bezafibrate. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pemaparan materi terkait resistensi dan keamanan obat anti kolesterol gemfibrozil dan bezafibrate. Nah, jika kita lihat dari segi efek obat atau drug effect, menurut beberapa penelitian pada tahun 1994, menunjukkan bahwa gemfibrozil memiliki efek yang lebih baik jika dibandingkan dengan bezafibrate dilihat berdasarkan kadar LC, HDL, dan TG pasien dengan persentase penurunan TC sebesar 18%, peningkatan HDL sebesar 14%, dan penurunan TG sebesar 34% pada gemfibrozil, serta persentase penurunan TC sebesar 13%, peningkatan HDL sebesar 12%, dan penurunan TG sebesar 27% pada bezafibrate. Jadi, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa gemfibrozil lebih baik dari bezafibrate jika dilihat dari efek obat terhadap kadar TC, HDL, dan TG pasien. Kemudian selanjutnya jika dilihat dari sisi interaksi antar obat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yamazaki yang memaparkan bahwa dalam penelitiannya bahwa gemfibrozil dan bezafibrate tidak menimbulkan efek tersebut dengan mempengaruhi multi-drug resistant protein 2 dan transport yang dimediasi oleh P-glikoprotein. Namun, fibrat-fibrat ini menunjukkan penghambatan pada OATP1B1 yang dimana berdasarkan ikatan protein plasma dan IC50 pada OATP1B1, hanya gemfibrozil yang memiliki potensi untuk menimbulkan interaksi antar obat pada konsentrasi klinis. Selanjutnya adalah perbandingan gemfibrozil dengan bezafibrate dari segi efek samping. Terlihat dari data penelitian bahwa dari total pasien yang menerima gemfibrozil sebanyak 139, 17 diantaranya mengalami efek samping dengan persentase 12,2%. Sedangkan pada pasien yang menerima bezafibrate yaitu sebanyak 130, 7 diantaranya mengalami efek samping dengan persentase 5,4%. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari segi efek samping, bezafibrate lebih baik daripada gemfibrozil. Lalu dari cost effectiveness. Pada penelitian Perrault, gemfibrozil memiliki harga yang lebih murah daripada bezafibrate, di mana pada gemfibrozil harganya sekitar $36, sedangkan bezafibrate bisa mencapai $45. Dari informasi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa gemfibrozil lebih unggul daripada bezafibrate dari segi efek obat dan cost effectiveness, sedangkan bezafibrate lebih unggul daripada gemfibrozil dari segi potensi interaksi obat dan efek sampingnya. Dari sini kami lebih memilih gemfibrozil dibanding bezafibrate. Karena gemfibrozil lebih efektif jika dibandingkan dengan bezafibrate, seperti yang telah kami paparkan tadi. Namun, hal ini juga perlu dilakukan monitoring obat yang lebih intens terhadap penggunaan gemfibrozil, terkait potensi interaksi obat tersebut dan juga efek sampingnya. Namun, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi pasien untuk mendapatkan bezafibrate sebagai anti kolesterol, terutama bagi pasien yang tidak cocok pada penggunaan terapi gemfibrozil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat.